Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Intan Lestari. Saya berasal dari kelas 11I dan bersekolah di SMA Negeri 3 Samarinda. Sebelum masuk dari isi resensi bukunya, kita kenalan dulu sama identitas bukunya. Jadi buku yang saya baca itu adalah buku ilmu komunikasi yang ditulis langsung oleh Dr. Haji Anwar Arifin. Nah, kebetulan ini itu diterbitkan sama PT Raja Grafindo Persada Jakarta. Untuk tebal bukunya sendiri itu dia 86 halaman dengan dimensi 14,5 dikali 21 cm. Nah, terus itu yang saya baca ini termasuk cetakan ketiga yang diterbitkan pada Februari 1995. Nah, untuk buku ini sendiri ditulis oleh Dr. Haji Anwar Arifin yang termasuk akademisi sekaligus praktisi komunikasi yang terkenal di dunia pendidikan serta media. Nah, buku ilmu komunikasi ini sesuai judul ya. Sesuai judul ini dia termasuk pengantar ringkas, berarti dia tuh sebagai pintu masuk bagi orang-orang yang baru ingin mempelajari ilmu komunikasi secara singkat, padat, dan jelas. Terus itu tuh memang cocok buku ini buat orang-orang yang kayak seperti pelajar, terus tuh mahasiswa maupun masyarakat yang masih ingin mempelajari ilmu komunikasi yang belum mendalam. Jadi seperti itu. Selanjutnya buku ini tuh dibagi ke beberapa bagian utama, dimulai dari sejarah ilmu komunikasi, terus itu metode ilmiah dari ilmu komunikasi, terus ilmu komunikasi berkaitan dengan ilmu yang lainnya, dan juga ilmu komunikasi ini tuh dan juga dia memaparkan unsur-unsur dari komunikasi seperti komunikator, pesan, media, dan efek komunikasi. Dan untuk jenis-jenis komunikasi sendiri itu banyak banget. Dan ada beberapa yaitu seperti komunikasi politik, perdagangan, kesenian, maupun agama. Selanjutnya juga dibahas proses komunikasi, terus tuh bentuk-bentuk komunikasi seperti komunikasi formal, terus tuh non formal, ada komunikasi verbal, non verbal, dan juga penulis ini menyinggung tentang fungsi komunikasi di kehidupan sehari-hari. Dan buku ilmu komunikasi ini memaparkan tentang proses, prinsip, dan dasar dari ilmu komunikasi. Dan juga dia memaparkan tentang berbagai definisi komunikasi dari berbagai perspektif. Nah, untuk evaluasi dari buku ini sendiri, dia kelebihannya tuh dia bagus banget karena dia tuh lebih singkat, padat, dan jelas. Jadi dia memakai bahasa yang orang-orang tuh bisa memahami. Terus itu tuh dia tuh cuma ngerangkumkan tentang ilmu komunikasi. Untuk kekurangannya sendiri itu tuh terdapat dalam pendalamannya ini. Karena dia emang dari judulnya sendiri tuh sebuah pengantar ringkas, berarti dia tidak menjelaskan lebih dalam lagi tentang ilmu komunikasi. Jadi karena nggak ada studi kasus terbaru, makanya membuat buku ini tuh tidak mempunyai pendalaman yang lebih luas lagi. Jadi buku ilmu komunikasi ini adalah buku yang sangat sederhana namun bermanfaat. Jadi meskipun buku ini tuh nggak terlalu mendalam, nggak terlalu kompleks teorinya, tapi itu bisa buat orang-orang pembaca awam yang mau tahu tentang ilmu komunikasi, dan juga dengan bahasa yang mudah dipahami pastinya. Sekian presentasi tentang buku ilmu komunikasi. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.